SDN Payungrejo, Bapak Termudi SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Staf SDN Payungrejo, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di acara diseminasi tentang budaya positif di ruang kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam selalu kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang, dinul Islam wal iman. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah SDN Payungrejo. 3. Diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Ilmayani. 4. Sesi tanya jawab. 5. Kesimpulan. 6. Doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Payungrejo kepada Bapak Termudi SPD MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Dewan Guru SDN Payungrejo, wabil khusus calon guru penggerak Bu Nurul Ilmayani ini melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat-Nya, sehat walafiat, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini dengan Bapak yang saya hormati. Budaya positif itu sangat penting karena budaya positif itu akan mengantarkan sekolah menjadi sekolah yang maju. Budaya positif ini itu tidak ujuk-ujuk ada, tetapi dibentuk melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik ini apabila dilaksanakan terus-menerus dan konsisten, maka akan menjadi budaya positif. Budaya positif itu sama halnya dengan karakter yang positif. Oleh karena itu, makin banyak budaya positif yang ada di sekolah itu, maka sekolah itu makin unggul dan maju. Sebaliknya, makin tidak ada budaya positif, maka sekolah itu makin terbelakang dibanding dengan sekolah-sekolah yang
Karena itu Bapak Ibu Guru, saya berharap bahwa di sekolah ini akan tumbuh budaya positif. Gurunya membiasakan karakter positif. Siswanya juga membiasakan karakter positif. Kompak. Sebab apabila siswanya diajak berkarakter positif, gurunya tidak, maka tidak bisa terjadi karena tidak ada contoh. Bagaimanapun siswa itu akan mencontoh gurunya. Sehingga kalau di sekolah ini ingin tumbuh budaya positif disiplin misalnya, maka gurunya harus disiplin dulu, baru nanti dicontoh oleh muridnya. Jika guru tidak bisa menjadi contoh, maka siswanya pun tidak akan bisa meniru untuk mewujudkan budaya positif di situ. Begitu juga karakter positif yang lain. Karakter positif ini secara general itu adalah seperti yang ada di profil belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, berdaya kritis, dan itu secara general. Maka untuk tindak lanjutnya secara perilaku per perilaku, maka di sekolah ini guru harus membuat keyakinan kelas yang disepakati antara dia dengan gurunya dengan siswanya. Kesepakatan atau keyakinan kelas ini jika dilaksanakan dengan baik akan jadi pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi budaya positif. Tinggal di sekolah ini sampai mana. Apabila di tahap melaksanakan keyakinan kelas saja sudah tidak bisa, artinya gurunya lemah, tidak bisa mengontrol siswanya, maka budaya positif pun tidak akan terbentuk karena di tingkat pembiasaan saja sudah lemah dalam penerapan. Untuk itu maka tahap pertama adalah membuat pembiasaan positif yang banyak. Dengan pembiasaan positif yang terus menerus, maka akan jadi budaya positif. Maka pertama yang penting adalah pembiasaan positif. Dibiasakan terus. Ini pun tidak terjadi kalau tidak kompak. Jadi misalnya budaya positif menjaga kebersihan dengan praktik baik membawa cangkir dan piring plastik. Praktik baik ini nonsens akan berjalan kalau tidak kompak. Kalau yang ngomong hanya satu saja yang lain diam, Anda bisa. Jadi karakter positif, pembiasaan positif itu butuh kekompakan, butuh kolaborasi yang baik dari semua warga. Jadi demikian, sekali lagi mungkin di tahapan membentuk pembiasaan positif itu yang penting untuk diperbanyak dan dipertegas oleh seluruh warga sekolah sebelum terbentuk budaya positif. Saya kira cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Acara yang ketiga adalah diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Ilmayani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Payung, Bapak Turmudi SPD MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai menyebarkan pemahaman pengalaman budaya positif. Tujuan sosialisasi hari ini yaitu dapat mengidentifikasi budaya positif di sekolah serta dapat menerapkan di sekolah. Mohon rekan-rekan teman-teman untuk berdiri. Mohon ditirukan, geng. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu berapa jumlahnya? Berapa? 6. 6. Yang pertama, beriman Dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia. Kemudian Mandiri. mandiri. Kemudian yang ketiga, Berkebinekaan global. berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif, dan terakhir bergotong royong. Nah, kebutuhan dasar manusia. Terdapat kebutuhan dasar manusia. Setiap individu itu berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kita sebagai seorang pendidik harus dapat memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini kepada peserta didik kita. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu? Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal. Misal di sini, Ayla itu melaksanakan piket dengan tertib. Karena kenapa? Ia merasa takut untuk dihukum. Oleh sebab itu, motivasi ini masuk ke dalam eksternal karena tidak dari dirinya sendiri. Karena ada pengaruh, ada hukuman itu sehingga membuat Ayla ingin menjadi anak yang baik agar tidak dapat dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksternal. Misal gini, misal Ayla ini melakukan disiplin. Oh, aku tak piket saja setiap hari. Nanti kalau aku piket setiap hari, maka bintang kelasku nanti akan semakin banyak. Nah, itu merupakan mendapatkan penghargaan dari orang lain, tidak dari dirinya sendiri, biar dapat bintang kelas yang makin banyak tadi, sehingga Ayla untuk tertib itu. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari sendiri. Ini yang paling baik motivasi ini yang ketiga. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Misalnya, Ayla tanpa adanya penghargaan dan adanya hukuman, ia mau merubah dirinya sendiri. Oh, aku memang harus piket karena ini di sini sudah jadwalku, sehingga saya harus mematuhi yang telah ada di kelas. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada dua. Yang pertama, hukuman. Kenapa hukuman itu tidak diperbolehkan? Yang pertama, akan menyakitkan. Kita jika menghukum peserta didik, maka akan terkenang sampai hari tuanya dia tetap ingat. Oh, aku dulu loh pernah dihukum sama Ibu Ilma, dihukum lari lapangan. Maka akan teringat sampai tua. Kemudian tidak nyaman. Dengan kita melakukan hukuman, murid akan tidak nyaman, merasa keberatan, murid takut. Nah, jika kita melakukan, ayo kamu harus mematuhi, kamu bersihkan kelas, maka murid tersebut akan merasa takut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Kita dengan hukuman itu mengajarkan murid untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya Ayla tidak melakukan piket. Nah, karena dia takut untuk mendapatkan hukuman, dia berbohong. Ketika ditanya dengan ibu gurunya, Ayla kamu hari ini sudah piket, dia maka akan berbohong. Saya sudah piket tadi Bu, saya sudah menyapu. Nah, Ayla ini takut karena adanya hukuman, sehingga dapat membuat dia untuk berbohong. Kemudian yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Dengan hukuman, kita menjadikan murid untuk rendah diri, tidak merasa percaya diri. Yang kedua, penghargaan. Nah, penghargaan ini kita sebagai pendidik jika tidak boleh menerapkannya. Kenapa? Karena yang pertama tidak efektif. Dengan kita memberi penghargaan itu tidak efektif. Nanti murid itu akan menginginkan penghargaan tersebut tanpa dia merubah dari dirinya sendiri. Yang kedua, merusak hubungan, sifat iri. Misal, Bu Ilma selalu memuji Raji. Raji, kamu ini memang baik, pinter, terus suka menolong temanmu. Maka Ayla akan muncul di dalam dirinya. Selalu Raji yang dibangga-banggakan. Kapan saya? Nah, itu membuat siswa menjadi iri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga yang ada di raport. Kita sebagai pendidik tidak boleh memberikan ranking. Kenapa? Nanti
murid kita itu akan merasa iri, okay? Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jika kita menerapkan penghargaan, kita juga sama dengan merampas hak untuk menghargai dirinya. Next. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Yang kedua, restitusi. Nah, kalau kita menerapkan konsekuensi itu, penguatannya jangka pendek. Kemudian stimulus respon. Yang ketiga, murid menghargai peraturan. Yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Menurut teman-teman sekalian, dari kita ini yang paling baik konsekuensi apa restitusi? Restitusi. Iya benar, restitusi. Karena kenapa? Dengan restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian apa ciri-cirinya itu? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar melalui kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Langkah segitiga restitusi. Yang pertama di sini ada 3 langkah ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini kita tidak menyalahkan siswa, kita menanyakan apa yang telah terjadi sehingga murid tersebut dapat terbuka dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepada guru. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat salah. Misalnya, kita sebagai guru tidak boleh memarahi, oh kamu itu tidak boleh. Kita harus menaruhkan segitiga restitusi ini. Dengan yang nomor 2, kenapa kok bisa terjadi? Kita memang manusia, memang banyak salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di tahap ini, kita sebagai guru akan meyakinkan murid tersebut. Misalnya, apakah perbuatan kamu tadi nak sesuai dengan keyakinan kita? Kita tidak boleh. Di sini kita harus murid sendiri yang merasa sadar. Kita sebagai guru ini hanya mengarahkan untuk menemukan masalah yang telah dihadapi siswa tersebut. Posisi kontrol guru. Di sini terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Misalnya di penghukum ini kita sebagai guru, misalnya ada murid telat. Nah, kita sebagai guru langsung, kenapa kamu kok bisa telat hari ini? Sana, berdiri. Nah, itu kita tidak memberikan kesempatan untuk siswa menjelaskan itu tadi. Langsung, ayo, sana berdiri. Gitu, itu sebagai penghukum. Kemudian yang nomor 2, pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Apakah kamu tidak kasihan kepada orang tuamu? Orang tuamu itu loh bekerja untuk kamu sekolah. Nah, ini mengakibatkan anak tersebut merasa bersalah. Oh,
bersalah. Kemudian yang ketiga teman, kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai teman. Misalnya, nggak apa-apa nak, lain kali jangan diulangi lagi. Kita lo teman gitu. Nanti suatu saat peserta didik itu merasa mengulangi lagi karena kenapa? Walau guruku lo nganggap aku sebagai teman. Nah, yang keempat pemantau. Misalnya pemantau, kalian tidak memakai sepatu hitam. Nah, itu dicatat sama gurunya. Sudah 3 kali kamu tidak memakai sepatu warna hitam. Ini bukti catatannya. Nah, ini di sini guru sebagai pemantau mencatat berapa kali kesalahanmu. Nah, yang kelima ini posisi yang paling baik untuk pendidik yaitu manajer. Nah, kita menanyakan apa yang terjadi nak, kok bisa begitu? Nah, lain kali kamu tidak boleh begitu ya. Kita memberikan kesempatan untuk peserta didik itu tadi tanpa menghukum dan membuat merasa bersalah serta teman dan pemantau. Oke? Next. Untuk penerapan 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama seperti tadi penghukum. Patuhilah aturan sekolah lalu berdiri di depan. Nah, ini termasuk penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, murid nanti merasa bersalah. Oh alah, Bu Guru kecewa sama aku. Nah, kemudian yang ketiga teman, ayolah yang tertib. Bu Guru bangga, kalian ini tidak apa-apa, kamu salah. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kita kan teman. Nah, di sini menganggap murid kita itu sebagai teman. Nah, yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa konsekuensinya? Sudah 3 kali kamu melanggar. Dan yang terakhir, manajer. Nah, ini paling baik. Apa kamu tahu kesalahanmu untuk memperbaikinya? Bagaimana? Nah, jadi di sini siswa merasa dari dirinya sendiri. Oh, jadi aku sudah salah. Aku harus memperbaiki kesalahanku. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru, murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Nanti keyakinan kelas ini disepakati secara bersama-sama dengan murid dan guru. Kemudian dengan keyakinan kelas, murid dapat bertindak menjadi hal yang positif dan meyakini apa yang telah diyakini di kelasnya tersebut. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu terkenal dengan guru yang membuat, tetapi kalau keyakinan kelas ini kesepakatan bersama-sama antara murid dan guru. Kemudian yang kedua, dibuat dalam bentuk positif. Kata-kata yang digunakan dalam keyakinan kelas ini harus bersifat positif. Tidak boleh menggunakan kata tidak dan dilarang. Misalnya, di kelas tidak boleh makan dan ramai. Bisa diganti harus tertib di kelas. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Keyakinan kelas ini dibuat dengan sesuai kondisi kelas dan sekolah, sehingga keyakinan antara kelas dan antara sekolah itu bisa saja berbeda sesuai dengan kondisi dan keyakinan murid tersebut. Kemudian yang keempat, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan. Jadi keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan murid dan guru. Guru akan memilah keyakinan yang telah dituliskan anak-anak dan kemudian akan dijadikan keyakinan kelas tersebut. Begitu
dengan sekolah. Keyakinan sekolah juga begitu. Maka akan melibatkan semua warga sekolah. Jadi keyakinan ikhlas ini sangatlah baik jika diterapkan di kelas sehingga dapat menimbulkan budaya positif. Selanjutnya, ini merupakan kegiatan membuat keyakinan di kelas 4. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Nah, peraturan yang telah kita buat bersama maka nantinya akan menjadi keyakinan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, setelah mendapatkan peraturan tadi, nah kita akan merumuskan secara bersama-sama untuk menjadi keyakinan. Dan setelah mendapatkan keyakinan, maka akan menempelkan keyakinan tersebut di kelas. Nah, ini merupakan contoh keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kelas 4. Ini merupakan contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nanti teman-teman sekalian bisa melihat videonya ini. Sudah tahu kalau terlambat? Nah, kalau terlambat bagaimana? Oh, dihukum berdiri. Nah, ini guru langsung menghukum. Jangan ditiru ya. Nah, ini diibaratkan kita sebagai penghukum. Nah, Nggak pakai sepatu lagi. Kenapa ini? Nah, sepatu basah lagi. Ya, ini kalau nggak pakai sepatu nanti ketahuan ibu kepala sekolah Bani yang dimarahi. Tahu Bani dimarahi ibu kepala sekolah. nah, ini kata-kata yang membuat merasa bersalah. Nah, ini sebagai teman, kita ini guru sebagai teman. Nah, kenapa? Naik lagi, kesiangan lagi. Nah, ya, itu tak boleh diulang. Alihkan sayang sama buku. Masa seperti ini terus? Ya, besok. terdapat kata-kata sayang, ibaratnya sebagai teman. Bu guru sayang sama kamu. Nah, pakai tos lagi. Pemantau. Terlambat lagi. Sudah tahu kalau terlambat? Apa yang terjadi kalau terlambat? Apa kalau terlambat? Kemudian yang keempat, pemantau. Ya, mengerjakan tugas yang baiknya. Aturan ya. Sudah tahu aturan di sekolah? Nah, terima kasih. Nah, ini posisi kontrol yang paling bagus, yaitu sebagai manajer. Tadi malam tidurnya malam. Menanyakan kenapa kok bisa terlambat. Bermain game. Nah, kalau bermain game, sebaiknya bagaimana? Oh, mengurangi bermain, jangan tidur terlalu malam ya. Ya, kalau bangun pagi biasanya siapa yang membangunkan? Ibu, terus siapa lagi selain ibu? Kakak. Kalau dibangunkan, kalau pagi, pesan sama ibu atau kakak, kalau Reza belum bangun, dibangunkan. Ya, supaya tidak terlambat waktu ke sekolah. Siap? Ini ada contoh video penerapan segitiga restitusi.
Di skenario ini Luna tidak belajar. Ketika dia ulangan, dia merasa tidak bisa. Kemudian apa yang dilakukan Luna? Mencontek temannya. Selamat siang, Pak. Ini contoh penerapan yang dilakukan oleh Bapak Guru mengenai segitiga restitusi. Nggak tahu. Ya, Luna tadi Di sini Luna ditanyai dulu, tidak langsung dimarahi, menanyakan kenapa. melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Luna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Luna? Betul, Kak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik, kan? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Indra juga pernah berbuat salah. Luna pun juga pernah dengan mencontek tadi. Termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Indra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Indra mau membantu untuk mencari solusi supaya Luna tidak mencontek lagi. Nah, Luna pasti punya alasan. Kenapa Luna ini mencontek? Coba cerita sama Pak Indra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Luna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Luna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Apa keyakinan kelas kita? Di sini guru menanyakan apa keyakinan kelasnya. Enggak, iya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Baik. Kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar. Nah, ini menunjukkan untuk murid tersebut mencari solusinya. Bagaimana biar kamu tidak mencontek? Berdoa kepada berdoa kepada Allah. Oke, baik. Luna sudah tahu apa yang harus dilakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Luna mau memulai apa yang Luna katakan tadi? Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Luna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Luna. Aku yakin Luna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Atas Luna. Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke. Acara berikutnya adalah sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh Ibu Nurul Imayani. Monggo siapa di antara para ibu guru yang hadir yang akan bertanya. Bagaimana penerapan disiplin positif yang diterapkan dengan menghukum murid berdampak positif? Langsung saya jawab ya. Nah, di sini bagaimana penerapan penghukum yang berdampak positif. Misalnya kita sebagai pendidik, kita menghukum anak tersebut.
Bagas tidak mengerjakan PR, kemudian kita suruh untuk berlari ke lapangan, kan itu mengakibatkan disiplin, nanti bisa sehat badannya. Nah, itu tidak boleh, dan itu tidak boleh dilakukan sebagai pendidik. Kenapa? Karena yang pertama akan mengakibatkan Bagas kemudian keesokan harinya akan mengulangi kesalahannya lagi. Misal saya tanya gini, loh kenapa kamu Bagas kok tidak mengerjakan PR? Saya lari aja bu, PR wiwe. Nah, itu tidak boleh nggih. Bagaimanapun kita sebagai pendidik itu tidak boleh menghukum. Nah, jika ada siswa yang melanggar atau melakukan kesalahan, kita sebagai guru menerapkan segitiga restitusi. Kita menanyakan, kenapa kok Bagas bisa berulang lagi? Nah, di sini Bagas untuk menimbulkan solusi dari dirinya sehingga dapat memperbaiki ke depannya. Okay? Walaupun penghukum itu tadi bersifat positif, maka tidak boleh dilakukan. Okay? Dulu saya juga begitu berpikir, anak itu tidak dihukum, nanti dihukum pasti akan berubah, akan jerah. Tapi kenyataannya apa? Tidak jerah, dia tetap melakukan kesalahannya lagi. Nah, setelah saya mempelajari dan mengikuti program guru penggerak, bahwa saya itu tahu bahwa guru itu yang paling baik itu sebagai posisi control manager dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Oke, sudah dapat dipahami Bu? Ada yang mau bertanya lagi? Tantangan apa yang dihadapi ketika menciptakan budaya positif di sekolah? Tantangan yang kita hadapi jika menerapkan budaya positif di sekolah, banyak sekali tantangannya. Yang pertama, murid kita terapkan budaya positif itu pastinya tidak semua akan berhasil. Pasti masih ada salah satu atau salah dua akan melanggar budaya positif tersebut. Kita sebagai guru atau pendidik harus bisa mengarahkan dan harus sering mengingatkan peserta didik tersebut agar menimbulkan budaya positif dan menjalankan sesuai budaya positif tersebut. Sudah paham Bu? Kemudian ada yang ditanyakan lagi? Boleh menanyakan dua pertanyaan Bu Ilma? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah dalam penerapan segitiga restitusi harus menggunakan 3 langkah itu? Yang kedua, dalam melaksanakan budaya positif, guru harus memberi contoh yang baik terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Ada istilah, guru kincing berdiri, murid kincing berlari. Mohon diterangkan tentang istilah tersebut. Terima kasih. Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu, penerapan segitiga restitusi, apakah harus 3 langkah itu? Jawabannya iya. Kenapa kok 3? Maka jika salah satu langkah tersebut hilang, maka tidak akan berjalan maksimal, Kemudian yang kedua, mengenai kita sebagai guru harus dapat memberi contoh kepada peserta didik. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan contoh dulu, murid pasti akan berpikir gini, guruku loh tidak menerapkan, kenapa kau harus menerapkan? Nah, di situ. Jadi kita sebagai pendidik harus memberikan contoh. Gini loh nak, wong ibu guru loh juga di sini membawa piring kalau makan. Jadi sampean juga harus membawa gitu, Ibu guru lah selalu membuang sampah di tempatnya. Kalian juga harus gitu, karena murid itu selalu meniru dan memantau perilaku
kita sebagai pendidik. Sudah? Sudah, Bu Suwati? Sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi? Selanjutnya saya kembalikan ke moderator ya. Demi acara sudah selesai. Acara yang terakhir adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ana Najwa. Sebelum pembacaan doa, saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri wa hidayah wa ridha wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا حمدا نعمه ويزيد يا رب الحمد وما ينبغي لجلاله وعظمته. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وذبة في الموت ورحمة في الموت ومغفرة في الموت وجيادة وولد الرزق هادينا ولنا بلادك رحمة إنك الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wabarakatuh. Pada hari ini kalian akan membuat mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu peraturan yang harus kamu yakini bahwa itu dapat diterapkan di kelas dan dapat berdampak positif untuk diri kita dan kelas kita. Setelah keyakinan itu terbuat, nanti akan kita jadikan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini kalian percaya bahwa kalian harus mematuhi mengenai keyakinan yang telah kamu buat. Di sini kata-kata keyakinan kelas harus bersifat positif. Tidak boleh menggunakan kata dilarang dan tidak. Misalnya, dilarang berbicara di kelas. Itu tidak boleh. Kalian harus menggunakan kata yang positif. Misalnya, kata-kata untuk keyakinan kelas kalian harus tertib dalam kelas. Nah, tidak boleh memakai kata tidak dan dilarang. Paham ya? Belajar dengan tenang. Tak boleh tidak. Tak boleh tidak. Dari keyakinan yang telah kalian tulis, maka ibu akan memilah, ya. Nanti akan menjadi peraturan kelas kalian. Keyakinan yang telah kamu tulis di papan, ini ibu masukkan di papan, nanti
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola dari kelas 4. Pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan karena dapat membuat kondisi kelas tertib dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayla dari kelas 4. Pembuatan keyakinan menurut saya sangat penting dan baik ini diterapkan di kelas. Dengan keyakinan kita dapat meyakini apa yang kita anggap baik dan dapat diterapkan di kelas sehingga kelas menjadi kondusif. Perasaan saya sangat senang karena dapat berdiskusi dengan teman mengenai keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya sangat senang karena dengan keyakinan kita dapat menyepakati secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Najwa Saida dari SDN Payung Rejo. Saya sangat senang dengan disiplin positif yang telah disampaikan Bu Ilma. Semoga kedepannya dapat menerapkan disiplin positif dengan baik di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainun Mali, saya guru kelas 6 SDN Payung Rejo. Saya sangat senang sekali mendapatkan pencerahan dari Bu Ilma tentang budaya positif di sekolah. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dengan adanya pemaparan yang disampaikan oleh Bu Ilma. Terima kasih Bu Ilma.